Iya, Rahasianya apa sih, Kak? rahasianya kalau tahun lalu saya dikasih ujian berat, kalau sekarang kasih rezeki yang banyak. Rahasianya adalah Naik kelas gitu. iya, naik kelas kan. Rahasianya adalah berzikir terus. Zikir terus. Terus udah gitu sholatnya juga 5 waktunya. Terus ya udahlah, perbanyak pahala aja, sedekah. Akan menjaga kesehatan kita. Saya jujur aja, saya ada kolesterol ya Mbak. Kolesterol saya itu 280, itu kan tinggi banget. Iya tinggi, saya kadang pusing keliengan. Jadi gitu tadi, dengan cara kita apa namanya, sedot lemak apa tamitak, itu insya Allah berpengaruh kan, biar bisa langsung kurus. Menjaga kesehatan juga ya. Ya menjaga kesehatan juga pastinya gitu. Kak, tapi sudah move on Kak dari masa lalu? Kalau untuk move onnya itu udah lama banget, udah tahun lalu kali ya. Jadi berapa bulan, 3 bulan ke belakang itu, setelah setelah kejadian 3 bulan itu saya udah kayak udah ih ih benci banget deh gitu loh. Ih kenapa sih sampai ini terjadi? Tapi saya tidak menyesali. Tapi saya tidak menyesali, maksudnya ih kan banyak teman-teman lu sih katanya, kenapa sih katanya gak dengerin banget, harusnya tahu, harus tahu dong cowok begini gini gini. Yang saya nggak sesalin adalah anak-anak saya adalah se, se apa harta saya, lebih dari harta saya gitu loh, maksudnya itu jiwa-jiwa saya, anak-anak saya. Jadi saya tidak menyesali, saya sudah bercerai dengan si bapaknya anak-anak Yogi. Toh saya udah diberikan, alhamdulillah sama Allah sudah dikaruniai 2 anak yang lucu-lucu, ya kan, yang ganteng-ganteng, yang bisa membawa keberkahan untuk maminya, yang bisa memberikan apa ya, ketenangan ke jiwa, apa ketenangan, kebahagiaan lah untuk anak-anaknya ya gitu. Lebih ceria dan lebih Iya sejahtera dong, ya. iya dong, lebih ceria. Sekarang tuh harus kayak kalau nggak ada, sebetulnya kalau misalkan nih nggak ada urusan yang kemarin nih, apa udah deh, saya maafin deh gitu kayak kemarin tuh. Kalau sekarang tuh udah kayak udah nggak punya pikiran masalah yang berat-berat gitu. Pengennya santai aja, ketemu sama orang-orang, kayak kayak di luaran ketemu teman-teman ya kan, diajak ke sini hahihi ngobrol kayak gitu, positif aja sekarang Mbak. Nggak mau jauh-jauh dari toksik. 2026 jauh-jauh dari toksik ya kan. Tapi kan masih ada yang ngeganjel nih Kak, belum putusan sidangnya, masih kayak ada sangkutan lah gitu. Mm-mm. Sidang pengadilan agama belum kelar, Itu sidang belum kelar. belum Apa selesai, kasasi. kasasi? Kasasi yang mana kan e-court. Oh, Kakak mengajukan kasasi. Bukan, dia yang mengajukan kasasi. Dia nggak mau dibayar. Jadi untuk pengajuan kasasi bukan saya. Saya itu di pengadilan agama saya tidak pernah banding. Alhamdulillah dengan dikasih keputusan dari pengadilan agama, dari Bu Hakim, Bu Jaksa, kita terima. Ternyata yang di sana banding. Oke, kita ikutin, kita dengerin. Yang pertama bandingnya itu adalah dia tidak bisa membayar nafkah senilai 5 juta sehingga 3 juta. Akhirnya udah oke, udah nggak apa-apa aku gituin. Nah terus dari kasasi dia banding lagi. Bandingnya adalah dengan keputusan nafkah idah itu kalau nggak salah berapa puluh juta ya. Nah itu minta dihapusin kayak gitu. Terus nafkah idahnya, Mbak Meta ini gimana nafkah idah? Udah ikutin aja aku gituin, aku pengen cepet-cepet gitu. Kalaupun perlu aku pengen ngomong nih sama kasasinya, tolong dong segera dikeluarkan apa namanya, putusannya gitu loh. Karena kan kita juga nggak mau berlarut-larut ya kan. Bukannya kita mau menikah lagi, tidak. Cuman kan ya udah tuh capek. Kayak gitu. Jadi saya pengennya ya semuanya berjalan dari lancar, tapi kayaknya dari pihak sana tuh kayak mempersulit terus gitu loh. Nah makanya apalagi sekarang kita ke pengadilan lagi, dari kemarin pengadilan agama sekarang masuk lagi ke pengadilan negeri ya kan, dengan menjalankan kemarin sidang pertama sudah, nanti besok Selasa sidang lagi untuk saksi dokter
Kayaknya sih aku nggak dateng karena kan besok kan udah operasi kan. Sidangnya besok. Mm-mm. Sidangnya besok enggak. Karena kan operasi mungkin dokter kali ya gitu. Jadi sidang pengadilan agama belum kelar, ini masih panjang. Ya. Ini Pengadilan negeri masih panjang. pengadilan negeri masih panjang gitu loh. Yang pengadilan agama kapan nggak keluar? Nggak tahu tuh, belum tahu tuh hasil. Kita juga mau mau tahu aktenya kan, kalau nggak putusan lah gitu karena Oh, akte terkaitnya. saya mau masukin sekolah adik kan, anak-anak yang kecil mau 3 tahun. Tapi kakak nggak ada panggilan lagi kan untuk saksi di pengadilan negeri? Atau ada apa gitu? Enggak sih, kalau di situ cuman saksinya dokter aja. Kakak nggak jadi saksi, Enggak, udah kali kemarin tinggal nonton aja ya? nonton aja ya, cuman kasihan loh, kurus banget loh. Kakak masih kasihan? Kasihan, tapi gimana ya, ya walaupun ini gitu kan, cuman ya sudahlah, dia aja nggak kasihan sama anaknya ya, anaknya nggak dibiayain ya, dia nggak mikir anaknya tinggal di mana, anaknya udah minum susu apa belum, anaknya makan apa, 2 orang lagi ya kan, itu kan manusia loh. Keluarganya pada yang nanyain? Nggak ada dia yang dia bilang minta 3 juta juga nggak ada juga kan gitu. Jadi anak keluarganya juga nggak ada lah, kasihan. Nanyain anak-anak sama sekali. Biarin aja deh, yang penting rezekinya anak-anak, masya Allah ya, kayak gitu. Kayak anak-anak dari mana sekarang? Kakak biaya sendiri? Saya biayain sendiri, saya kerja sendiri, alhamdulillah. Saya kerja sendiri, alhamdulillah. Ada usaha yang nggak ada sama siapa-siapa, saya nggak ada. Kalau kata orang lu punya cowok ya lu gini-gini, nggak ada, saya nggak ada, belum ada. Kalau ada ya boleh. Nggak bercanda ya, kalau ada alhamdulillah, tapi ya tetap ya harus tahu anaknya 3 ya kan, 3 itu yang kelihatan, tapi yang belakang banyak banget ya kan. Anak buah. Karyawan ya? Karyawan saya belum lagi, di rumah aja yang kerja 4 di rumah. Terus kan ngomongnya ditinggal di apartemen itu Basura. Ya udahlah ya. Di rumah aja yang kerja 4, supir 1, belum karyawan ya kan. Iya, karyawan yang jagain dia, itu yang di rumah itu anak 4 itu, supir 1 tuh, sama yang di karyawan di sana kan banyak banget, saya ada 15 kalau nggak salah, itu yang jadi tanggung jawab saya. Cuma kan alhamdulillah menghasilkan semua. Program saya kerja, kerjanya nggak cuma 1, bisnisnya juga jalan kayak gitu. Tahun lalu dikasih ujian berat, sekarang dikasih rezeki banyak. Iya, Rahasianya apa sih kak? rahasianya kalau tahun lalu saya dikasih ujian berat, kalau sekarang kasih rezeki yang banyak. Rahasianya adalah, iya, naik kelas kan. Rahasianya adalah berzikir terus. Zikir terus. Terus udah gitu sholatnya juga 5 waktunya. Terus ya udahlah, perbanyak pahala aja, sedekah kayak gitu. Ya ada rezeki kita bagi-bagi gitu, rezeki dari mana kayak gitu. Kayak gitu. Terakhir kak, harapan dari tahun ini apa? Ini kan sudah awal tahun buat keputusan besar dengan targetnya. Kedepannya pengen apa lagi? Pengen kawin. Nanti tapi ya, jangan lupa banyak kali ya. Canda. Bercanda. Ntar dipotong kawin gitu. Aku sih pengennya tuh tahun depan itu lebih memikirkan, ini kan lagi mikirin. Hah? 2026 ini harus punya aset. Aku harus punya aset ya. Rencana kita ya ntar enggak, ada aja ntar aja. Jangan ntar jadinya ini. Amin. Saya pengen ada beberapa aset gitu buat anak-anak. Rencana sih yang udah di pikiran tuh, saya pengen punya villa di Bali gitu. Amin. Iya. Amin, amin, amin. Jadi intinya semuanya pengennya rezeki diberkahi sama anak-anak.
Iya dong, saya itu buat anak-anak karena kemarin kan udah banyak yang terjual nih. Sekarang saya ngumpulin lagi. Bismillah dengan hasil sendiri, tenaga sendiri, insya Allah bisa. Kalau teman jodoh ya alhamdulillah. Iya, Kalau nggak juga alhamdulillah. sembari jalan aja. Ya kalau misalkan ada jodoh juga saya lihat-lihat dulu Mbak. Canda-canda ya. Nggak sih untuk kalau untuk saya pribadi jodoh sekarang belum terpikirin dulu. Anak-anak dulu yang paling utama kayak gitu. Kak nyarinya tipenya kayak gimana nih kak? Trauma nggak sih dengan yang kayak kemarin? Atau Oh udah trauma, udah belajar, udah pinter sekarang. Iya, dengan kejadian-kejadian kita, kemarin kita punya masalah hidup kita, itu sebagian jadi pelajaran buat kita loh. Artinya kita semakin naik kelas yang tadi kau bilang, kita semakin pintar, ya kita semakin tahu nih mana nih cowok yang berbobot apa yang enggak, mana nih cowok yang apa namanya soleh apa enggak, mana nih cowok yang jahat apa enggak, itu bisa kelihatan, bisa tahu saya karena mungkin ya itu yang saya bilang dari kejadian-kejadian A B C itu jadi buat pelajaran buat saya, pelajaran hidup saya. Ya yang paling terakhir sih yang lebih trauma lagi, ya itu yang tadi bilang, ya itulah. oke kak. Sip. Sip. Ganti baju ya saya. Kamu tuh pas terakhir itu saya punya tuh cuma megang 3 juta. Ya Allah. 3 juta doang. Nah sekarang ya alhamdulillah ya kan. Enggak. Oh, segepok begini ya bukan. So sekarang juga nih hampir cash juga. Oh ini masukin ke bank ya. Ini saya gimana? Kalau gini kelihatan kan makanya gede. Ya badannya udah bagus ya. Idealnya beratnya berapa kak? Aku 60-an. Oh 60 itu ideal. Idealnya. Ya aku 67 kemarin. Ya tahu kan ini dibuang, ini Ambil dibuang ya, turun dong. Ini yang berat sih Kurang, sebenarnya ya. mah ini, yang beratnya ini aja kali 3 kilo kali ya di dalam perut ya. Ini Iya. kecil kan. Nah tuh karena kemarin iya kemarin kan mikir gini, aku petamita kak bodo amat ya makan. Udah nggak minum obat lagi. Udah nggak minum sampai ke dalaman jeroan. Kalau tamita itu sampai Dibedah. dalam diblek dulu, bukan dilihat gitu. Oh beda ya. Itu bagus kayak kalau nggak terlalu kenal nggak enak nanyain kita Iya. kan. Tapi kalau karena udah kenal kan jadi aku enak nanyanya gitu. Bebas ya. Iya jadi tahu jadi. Oke, boleh muterin kak? Iya. Oke, muter ya, muter badan. Oke, Hasilnya juga muter lagi. udah. Oke, tahan kak. Menuju apa tuh? Langsing. Bismillah lancar. Amin. Oke, lihat sini tahan. Oke, sip. Oke.